Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap Selamat pagi adik-adik, bertemu kembali dalam ibadah online sekolah minggu. Adik-adik, udah lama ya Inang Manggor tidak bertemu dengan adik-adik dalam ibadah minggu hari ini. Tapi hari ini Inang Manggor dengan Inang Samuel akan menemani adik-adik dalam ibadah sekolah minggu. Nah adik-adik, apa yang perlu dipersiapkan ini Inang? Siapkan dulu Alkitabnya, persembahannya, terutama hatinya Inang dipersiapkan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan ada yang cemberut ya. Semangat karena kita akan bernyanyi bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan bernyanyi selamat pagi Tuhan. Dan kita lanjutkan dengan lagu KASTH. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, amin. Kita berdoa, ikuti doa Amang yang Amang ucapkan. Ya Allah, kuatkanlah kami orang yang berdosa ini, amin. Anak sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkan hukum Tuhan terambil dari hukum yang kelima. Demikian hukum Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikian hukum Tuhan. Mari kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, hari demi hari kita lewati dengan kasih Tuhan. Mari kasih itu kita tebarkan kepada teman-teman di lingkungan dan juga kepada orang-orang yang kita kasihi. Mari kita angkat pujian, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oke, semangat adik-adik ya. Kasih
Anak sekolah minggu, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari garis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Grace. Apa temanya? Nanti kita dengarkan bersama-sama. Namun kita akan angkat pujian. Kasih itu lemah lembut. Dengan semangat kita nyanyikan lagu. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Inang berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan lagi ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau telah memberkati kami dalam 1 minggu ini, dalam setiap kegiatan kami. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkatilah kami semuanya supaya boleh setia mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah adik-adik, ayo kita buka Alkitab kita masing-masing. Firman Tuhan pada minggu ini tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 15. 1 Tesalonika 5 ayat 15. Sama-sama kita membacanya. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Demikianlah firman Tuhan. Nah adik-adik, melalui nats ini Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika tentang perilaku hidup yang berkenan di hadapan Allah. Adik-adik, pada saat itu jemaat di Tesalonika itu hidup dalam komunitas Kristen, tetapi bukan berarti tingkah laku mereka secara otomatis 100% sesuai dengan kehendak Allah. Ada pula tantangan yang bisa membuat sikap mereka menjadi tidak sesuai dengan ajaran Kristen. Salah satunya ialah ketika mereka berhadapan dengan perilaku jahat dari orang lain. Paulus tahu bahwa saat menerima perlakuan jahat dari orang lain,
maka manusia sering membalas dengan kejahatan. Namun cara hidup seperti itulah tidak sesuai dengan cara hidup Kristen. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan jemaat untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nasihat dari Paulus ini masih cocok ya adik-adik untuk kehidupan orang Kristen pada saat ini. Termasuk adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah. Kehidupan sehari-hari adik-adik mungkin tidak selalu diisi dengan pengalaman dari kebaikan orang lain. Atau emosi positif, misalnya sukacita. Ya, tidak selalu orang berbuat baik kepada kita. Ada saatnya orang ya berbuat jahat kepada kita. Nah, terkadang adik-adik juga menghadapi kesulitan karena orang lain. Bisa saja adik-adik merasa dicurigai karena mendapatkan ranking 1. Misalnya nih, si Anu itu ranking 1, pasti dia nyontek. Nah, pasti adik-adik kesal kan, marah kan, karena sudah dicurigai. Nah, jika pernah mengalami perlakuan seperti itu dari teman atau saudara-saudaramu, ya, mungkin adik-adik mengalami emosi negatif. Misalnya, kamu akan sedih, kamu akan kesal, kamu akan marah atau kecewa kepada orang-orang tersebut. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini kita diajak untuk dapat hidup berdamai dengan orang lain. Ya, walaupun orang itu berbuat jahat kepada kita atau tidak senang kepada kita atau mencurigai kita. Ya, dan di akhir ayat ini dikatakan, usahakanlah senantiasa yang baik. Ya, kita sering bilang ya atau mengatakan, mari mengasihi. Nah, ketika kita dijahati orang lain, apakah kita boleh marah? Tentunya boleh, ya. Boleh kita marah. Apakah kita boleh kesal? Boleh. Apakah kita boleh benci? Boleh. Ya. Nah, kenapa? Karena emosi yang timbul pada saat kita dijahati oleh orang lain, ya, itu hal yang wajar ya. Itu hal yang wajar bahwa kita ini manusia yang hidup. Nah, kita merespon terhadap sesuatu. Misalnya ada sesuatu yang tidak menyenangkan dari orang lain, pasti kita akan marah atau pasti kita akan kesal terhadap orang tersebut. Nah, adik-adik, bagaimana ya mengusahakan supaya marah kita itu tetap menjadi yang baik, ya? Bagaimana caranya supaya marah kita itu menjadi sesuatu yang baik, kesal kita itu menjadi sesuatu yang baik. Kalau kita kesal, bagaimana ya caranya kita berbaik hati terhadap orang? Nah, ada caranya. Caranya bagaimana? Kita boleh menyadari, ya adik-adik, kita belajar nih, menyadari bahwa kita sedang emosi, kita sedang marah, ya kan? Ya, kita sadari itu. Nah, kemudian kita boleh tarik napas, ya kan? Tarik napas, berdiam sejenak, supaya apa? Supaya kita tenang, ya. Supaya kita bisa mengendalikan emosi kita, agar emosi kita itu atau marah kita itu tidak terus menerus, atau marah kita itu terhadap teman kita tidak terus menerus, atau membencinya sampai selama-lamanya. Nah, bagaimana caranya, Inang? Nah, caranya begitu kita marah, maka kendalikanlah marah kita tadi seperti yang Inang bilang tadi, tarik napas. Ya. Kemudian kalian tenang, karena kalau kita cenderung marah, ya, pasti kita akan melakukan hal-hal yang buruk. Ya, kita akan mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada orang. Atau kemungkinan
kita bisa memukul orang tersebut karena dia sudah menjahati kita. Nah, jadi adik-adik, caranya tadi ingat ya. Tarik napas dulu, berdiam diri, tenang ya, supaya emosi atau marah kita itu ya terkendalikan. Nah, jadi ingat ya adik-adik, bagaimana cara mengusahakan yang baik? Caranya ingat ya, yang pertama, marahnya harus kita kendalikan. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita mengendalikan emosi. Ya, Inang ulangi sekali lagi. Caranya adalah marahnya harus kita kendalikan karena Tuhan ingin kita mengendalikan emosi kita. Nah, yang kedua, mari lakukan ayat ke-15, yaitu boleh kamu baca 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-15. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi jika kesal atau marah kamu timbul terhadap orang lain, tapi ingat Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa. Atau adik-adik bisa berdoa ya. Katakan, ungkapkan perasaanmu, rasa kesalmu, rasa marahmu kepada orang lain, kepada Tuhan, supaya kamu tenang. Nah, adik-adik harus ingat ya, Tuhan mau bila kita marah, bila kita kesal, harus tetap berbuat baik. Mungkin sulit ya adik-adik untuk kamu lakukan, tetapi hari ini Inang mau kasih tahu caranya yang simpel. Ya, supaya kamu bisa mengendalikan marahmu atau kesalmu seperti yang diajarkan oleh Inang Samuel. Kita panggil Inang Samuel ya. Ayo Inang Samuel sini. Halo. Adik-adik sekolah minggu. Grace tadi mengatakan bagaimana ya cara agar kalau kita marah tidak menjadi dosa. Kemudian bisa mengendalikan marah kita. Ayo kita mulai ya. Kita buat gerakannya Inang. Oke, sekarang ingat-ingat dulu. Siapa ya yang membuat kita sakit hati? Yang membuat kita marah? Yang membuat kita benci? Sehingga kita benci dan juga marah dalam kehidupan kita. Ayo, siapa ya nama-namanya? Coba ingat-ingat dulu, 5 menit ingat-ingat siapa? Mungkin mama, mungkin bapak, mungkin abang kita, mungkin adik kita, atau kan sekarang sudah PTM terbatas. Mungkin teman kita di sekolah adik-adik ya. Jadi coba ingat-ingat dulu, ingat. Udah diingat, kita ingat 5 aja dulu ya, 5 orang aja dulu. Kemudian kalau sudah kita akan praktekkan. Ayo silakan pakai jari-jari tangan kiri. Oke. Ya. Jari-jari tangan kiri. Siap jari-jari tangan kiri. Kemudian sudah ingat caranya bagaimana Inang Grace? Lihat Inang Grace. Caranya Oke, Inang. kita mulai dengan jari-jari kita ya. Coba mulai dengan jari-jari kita. Sekarang Tarik napas tarik dulu napas Inang. dulu. Ya. Sudah tarik napas? Oke. Baru kita tunjukkan dari jari jempol. Tarik napas ya. Baru sebutkan, Tuhan tolong saya tidak membenci adikku yang suka mengambil barang-barangku Tuhan. Ulangi, itu adik. Satu lagi, tarik napas. Sudah, tarik napas. Sudah, Tuhan, turun napas. Tolong saya untuk tidak membenci mamaku karena mamaku tadi memarahi saya. Turun napas. Jadi saat Inang
sebut seperti itu, kamu sebutkan nama teman-temanmu, nama orang yang mungkin ada di dalam hatimu yang kau benci gitu loh. Sehingga kita terlepas dari rasa benci, rasa dendam. Kita ulangi ya adik-adik ya. Tarik napas dulu, sudah kita ulangi. Sebut dalam hati atau sebut langsung orangnya ya. Sehingga Tuhan mendengar pengampunan yang kita berikan kepada teman kita. Melepaskan pengampunan, kebencian yang ada dalam hati kita, menjadikan berkat gitu loh, menjadikan suatu damai sejahtera bagi teman yang kita sakit hati ini. Oke, kita ulangi. Tarik napas, mulai dari jempol ya adekku. Tarik napas, mulai. Tuhan, tolong saya untuk memaafkan temanku yang sering memusuhi saya di sekolah. Itu teman. Satu lagi, ulangi. Tarik napas. Tuhan, bantu saya untuk tidak mau lagi marah-marah kepada adekku yang sering cuil-cuil ataupun yang sering mukul-mukul saya. Sekarang kepada mama atau bapak. Ulangi, ingat ya. Tuhan, oke, tolong saya untuk mengampuni papaku yang sering memukul saya karena saya nakal. Sekali lagi kepada mama. Tarik napas. Tuhan, tolong saya untuk tidak benci kepada mamaku yang sering cerewet mengingatkan saya untuk tetap mengerjakan tugas sekolah. Bagaimana adik-adik? Setelah kita memberikan ataupun melepaskan kebencian kita kepada orang-orang yang ada di dalam hati kita, bagaimana? Yang pertama sekali, kita dimenangkan, ada damai sejahtera di hati kita. Bukan hanya orang-orang yang kita berikan pelepasan pengampunan dosa ataupun yang kita jahati itu ada damai sejahtera diampuni Tuhan, tapi kita yang terutama ya adik-adik langsung lega, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi marah. Jadi ada sukacita. Kemudian apalagi Inang, Grace, untuk dapat mengendalikan amarah Kak Grace biar tidak menjadi dosa Kak Grace, ayo. Berdiam sejenak, kemudian berdoa kepada Tuhan, kita doakan, kita sampaikan kepada Tuhan kalau sekarang ini kita lagi kesal sama seseorang supaya Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita, Inang. Seperti itu, Inang. Oke, baik adik-adik, bagaimana perasaan adik-adik? Yang diajarkan oleh Inang Samuel tentunya lebih tenang ya adik-adik. Jadi lain kali kalau adik-adik marah atau kesal, lakukanlah atau praktekkanlah yang diajarkan oleh Inang Samuel supaya hidup kita selalu penuh dengan damai sejahtera. Nah, pasti akan lebih nyaman kalau kita selalu hidup dalam damai sejahtera. Nah, baik adik-adik, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini mengajak kami supaya kami selalu hidup dalam damai sejahtera dari Tuhan. Jika kalau kami kesal, marah, Tuhan tolong terhadap orang lain, Tuhan tolong kami agar kami bisa mengendalikan marah kami, emosi kami terhadap teman kami. Dan kami boleh mengampuni teman kami yang bersalah kepada kami. Karena Tuhan telah mengajarkan itu terlebih dahulu kepada kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik,
biarlah firman-Mu hari ini boleh kami lakukan di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam satu minggu ini kiranya Engkau senantiasa memberkati adik-adik sekolah minggu di dalam melaksanakan segala kegiatan mereka, terlebih dalam sekolah mereka. Tuhan, bantu mereka, berikan mereka kesehatan, kepintaran, supaya mereka boleh menjadi anak-anak yang baik dan anak-anak yang pintar di sekolah. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik terkasih yang berada di rumah, tadi kalian sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, yaitu tentang supaya kita saling memaafkan satu sama lain. Jangan suka langsung marah kalau ada seseorang yang membuat kita kesal, kita marah. Jangan langsung marah, tapi kendalikanlah amarahmu itu dengan berdoa kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan rasa kesalmu, rasa marahmu, maka Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepadamu. Seperti lagu kita ini, yaitu kasih itu memaafkan. Anak sekolah minggu, mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita damai sejahtera. Amin.
Adik-adik sekolah minggu, ibadah sekolah minggu online kita telah berakhir pada hari. Ingatlah bahwa jangan puaskan yang jahat dengan yang jahat, tetapi hiduplah berdamai dengan orang lain. Ingat ya adik-adik, tetap jaga kesehatan, tetap prokes, rajin belajar.